bahas mengenai apa kemarin? Untuk itu, karena materi hari ini kita bahas Asmaul Husna, maka sebelum kita mulai, kita baca Asmaul Husna bersama-sama dulu. Ayo, dimulai membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha matlubuna
mulai. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama supaya apa? Dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat dan memberi kita banyak berkah, banyak ilmu, dan mudah-mudahan kita nanti dijadikan ahli surga. Semua kelasnya dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa, semoga pada pelajaran kali ini kita mendapat ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Baik, apakah kalian masih ingat untuk materi yang kemarin? Bahas apa materi yang kemarin? Baik, sekarang kita membahas Asmaul Husna di pertemuan kedua. Jadi Asmaul Husna, coba sebelum kita bahas yang pembahasan kemarin, Asmaul Husna yang pertemuan kemarin, ada yang tahu apa salah satu nama Asmaul Husna atau nama Allah? Ada yang masih ingat apa? Salah satu nama Allah? Coba apa? Apa artinya? Mengasih. Baik. Sebelum materi ini kita mulai, ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran dari materi Asmaul Husna ini antara lain yang pertama, mengimani bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha menghimpun, Maha adil dan Maha akhir dan penuh tanggung jawab. Ini tujuan kita nanti mengimani Asmaul Husna yang ada 6 ini. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua, mendemonstrasikan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai apa? Implementasi dari pemahaman Asmaul Husna. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengidentifikasi makna Asmaul Husna, antara lain Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Lalu yang nomor 4 tujuannya mengkategorikan makna Asmaul Husna. Tujuan yang kelima, mengemukakan contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna. Jadi nanti tujuan pembelajaran ini untuk mengemukakan atau mencontohkan perilaku kita daripada sifat-sifat Allah atau disebut Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu Husna. Husna itu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Akhir, Al-Ad. Itu semuanya itu kita pelajari dengan santun. Itu ya tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini. Lalu Asmaul Husna
Apa yang dinamakan Asmaul Husna? Nama-nama, kalau menurut bahasa, nama-nama yang baik. Lalu ini kompetensi dasar dari Asmaul Husna, meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha mengampun, Maha adil, dan Maha akhir. Yang kedua juga begitu. Dalam Asmaul Husna ini ada dua sumber yang harus kita gali. Apa? Sumber Al-Quran dan sumber Al-Hadis. Yang dalam sumber Al-Quran itu ada dua, ya, dua. Kalau di materi saya ini ada dua yang saya cakup, itu ada dua dalil di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat apa? Ada yang tahu? Ya, surat Al-A'raf ayat 80. Ada yang hafal? Coba, siapa yang hafal? Saya, Pak. Ya, coba apa? Yakut. Surat Al-A'raf ayat berapa? 180. Yang berbunyi Walillahil asmaul husna fad'uhu biha fad'ullahi yaliduna fi asma'ihi. ya, betul. Itu surat Al-A'raf ayat 180. Lalu yang satu lagi dalam Al-Quran disebutkan di surat apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa? Surat apa? Surat Toha. Yang berbunyi apa? Allahu la ilaha illahu huwal asmaul husna. Ya, betul. Jadi dua sumber di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang saya kemarin menyampaikan, itu ada dua dalil dalam Al-Quran, Al-A'raf dan Al-apa tadi? Oh. Lalu di sini diterangkan iman kita, ya. Iman kita itu kan wajib kita mengimani Asmaul Husna, sifat wajib bagi Allah. Ini coba saya tanya, sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, ada berapa? 20. Sebutkan 5 saja. Wujud hitam kok mukhalafatul hadisi kan binafsihi. Ya. Kalau diteruskan ada berapa tadi? 20. 20. Biasanya dibuat puji-pujian di dalam musola atau masjid-masjid di desa-desa itu, ya. Lalu selanjutnya sifat muhal, ya. Sifat muhal bagi Allah, sifat jaiz dulu. Sifat jaiz bagi Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, apa? Ada berapa? 1. Apa? Itu mungkin autar dulu. Fi'lu kulli mungkinin autar. Apa artinya? Boleh berbuat atau tidak berbuat. Ya. Itu sifat apa? Sifat jaiz. Sifat. Jaiz. Lalu sifat muhal Allah ada berapa? Ada yang tahu? Berapa? Ada 20. Sebutkan 5 saja. Akan putus tanah. Ya, betul. Jadi alhamdulillah ternyata materi sebelumnya dengan materi hari ini kalian bisa mencerna dengan baik dan mungkin kayaknya masih sangat ingat dan tidak lupa. Lalu sekarang iman, yang dinamakan iman itu iman kita maksudnya. Kata iman itu berasal dari aman atau takmin. Aman itu dibagi menjadi dua, takmin dan tasdik. Takmin itu memberi rasa aman, tasdik membenarkan.
iman itu membenarkan di dalam hati disertai apa? Jadi tidak di dalam hatinya melakukan hal yang tidak sesuai dengan perilakunya, enggak, tapi dia hatinya sama perilakunya itu harus sesuai. Itu iman. Kalau enggak gitu tidak sesuai. Contohnya apa yang tidak sesuai? Yang biasanya orang yang munafik awalnya minta maaf, misalnya ada orang minta maaf, kalian maafkan, tapi di hati kecilnya tidak memaafkan. Nah, ini yang orang yang munafik. Tapi kita harus, kalau di hati kita itu sudah memaafkan orang, ya harus sesuai dengan hati kita. Hati kita juga harus memaafkan juga, jangan diucapkan saja. Nah, itu di dalam hati. Ya. Contoh lagi, seperti kalian jatuh cinta, katanya ngomongnya saja saya cinta padamu atau suka padamu, sayang padamu, tapi di hati kecilnya dia ada keinginan lain. Di hati kecilnya itu berpura-pura supaya karena yang disayangi atau orang yang mau didekati itu uangnya banyak atau yang lain sebagainya. Nah, ini tidak sesuai. Lalu iman itu juga ketundukan dan kepatuhan secara total, enggak setengah-setengah, harus totalitas ketika kita beriman kepada nama-nama Allah atau kepada Allah. Iman kita ya dari 99 nama Allah. Itu kalau bisa kita kita contoh sifat-sifat Allah itu dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada iman kepada Allah secara ijmal, meyakini adanya Allah secara garis besar umum. Secara tafsir, meyakini adanya Allah secara rinci dengan mengetahui apa? Sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama Allah itu nama-nama yang indah. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil ada berapa tadi? 20, sifat jahil ada 1. Itu sifat-sifat Allah. Yang di dalam surat Al-A'raf tadi sudah disebutkan, walillahi asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Di dalam surat Al-Mu'min juga ayat 60 disebutkan wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum walillahi asmaul husna fad'uuhu biha innallaha tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya apa? Berdoalah kamu kepadaku, niscaya Allah akan saya kabulkan. Itu maksudnya Allah. Dan Allah mempunyai asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama asmaul husnanya Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang memelihara, mengamalkannya, menghafalkannya, maka dia pasti akan masuk surga. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketika belajar di sekolah setiap hari kita amalkan, kita bacakan sebelum pelajaran dimulai, kita bacakan bersama-sama Asmaul Husna. Jadi nantinya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita termasuk golongan ahli surga. Baik, itu ya. Dan selanjutnya saya akan memberikan suatu penilaian. Penilaiannya ini ini penilaian sikapnya. Setiap muslim pasti pernah berbuat dosa kan? Nah, berikan tanggapan Anda. Lalu penilaian pengetahuannya, jelaskan pengertian Asmaul Husna. Jelaskan secara detail pengertian Asmaul Husna. Lalu yang terakhir penilaian keterampilan.
buatlah suatu audiovisual gambar, ya. Nanti saya bagikan kertas, dibagi ini kertasnya buat gambar audiovisual di kertas ini, lalu deskripsikan audiovisual Asmaul Husnanya seperti apa. Paham ya? Ini coba di pelajari dan jawab di kertas ini. Sudah selesai? Sudah. Sekarang bisa dikumpulkan di sebelah di meja bapak sini. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari materi Asmaul Husna ini, yaitu Asmaul Husna secara bahasa Asma artinya apa? Husna artinya baik, bagus, dan lalu Asmaul Husna berjumlah 99. Jumlah itu bukan pembatasan, tapi untuk apa? Sifat itu memang kesempurnaan Allah, melainkan sebuah bilangan yang mempermudah kita untuk menghafalkan. Jadi kita kesimpulannya disuruh menghafal, kemudian menjaganya. Barang siapa menghafal dan membacanya setiap hari, maka sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran tadi, yaitu bisa kita dikategorikan ahli surga. Mulai dari Al-Karim, Maha Mulia, Al-Mukmin, Maha Memberi Aman, Al-Wakil, Maha Melindungi, Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang, Al-Akhir, Maha Mengakhiri. Baik, karena sesuai dengan kalimat terakhir tadi Al-Akhir, Maha Mengakhiri, maka pertemuan hari ini kita akhiri dulu, ya. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat, barokah, dijadikan ahli surga. Sebelum kita akhiri, seperti biasanya ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Berdoa boleh.